Saya tertarik dengan Milagros itu karena pada awalnya suatu hari saya kedatangan masih saudara jauh saya yang menawarkan atau menjajakan Milagros ya waktu itu. Cuma pada saat itu saya belum merasa tertarik. Sampai saatnya ketika saya bekerja di sebuah lembaga pemerintah yaitu kantor KPU Kabupaten Purwakarta, ada salah seorang staf saya yang juga ternyata menjajakan produk yang sama. Saya jadi penasaran gitu kan. Rasa penasaran itu akhirnya juga terpenuhi karena saya pada akhirnya membeli ada 3 botol. Waktu itu saya coba pertama dan saya berikan pada keluarga saya, terutama pada istri saya yang memang sudah sejak sekolah dasar dia menderita penyakit MAH kronis ya. Jadi gastritisnya sudah ada gangguan lama dan gejalanya memang suka perih, mual ya, atau enek gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang terlalu banyak bersendawa. Nah, saya kan dibuat pusing oleh penyakitnya yang nggak sembuh-sembuh, padahal sudah sering pergi ke dokter spesialis penyakit dalam, sudah berobat dengan cara-cara obat warung atau obat toko obat gitu ya, ternyata tidak membuahkan hasil. Akhirnya saya berikan Milagros itu. Alhamdulillah sedikit sudah mulai banyak hasilnya. Tapi setelah akhirnya saya putuskan untuk bergabung dengan Milagros dan istri saya mengkonsumsi sampai dengan 1 dus dan diminum sendiri 12 botol itu, hari ke-12 itulah dia boleh dianggap sembuh total. Nilai alkalinnya saja pH-nya itu 9,8. Ini luar biasa. Saya belum pernah mendengar pH yang setinggi itu untuk produk-produk yang sejenis ya. Dan sebagai ahli gizi saya pikir ini ada baiknya kalau dikonsumsi oleh mereka yang menderita penyakit-penyakit tertentu, baik penyakit yang datang dengan sendiri maupun yang sifatnya degeneratif atau keturunan ya. Dan saya selalu anjurkan termasuk mereka yang misalkan menderita penyakit diabetes mellitus, kemudian ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, ada jantung, koroner misalkan, termasuk juga kegagalan faal ginjal. Dan saya pikir kalau mereka mengkonsumsi itu dengan suatu interval atau frekuensi yang bagus, tentu ini akan ada hasilnya bagi mereka gitu. Contoh lain itu misalkan diabetes mellitus yang sudah parah sehingga terjadi gangren ya, atau nekrosa, mati jaringan. Banyak sel-sel dan jaringan tubuh yang rusak. Bahkan kadang-kadang kalau nekrosa itu sudah mati jaringan, itu harus diamputasi. Kalau disiram di lukanya, misalkan biasa di daerah kaki atau tungkai, itu akan terasa kesemutan dan sampai pasien atau penderita itu sembuh. Yang lain ada misalkan seperti pasien yang sudah terlalu parah juga penyakit-penyakitnya, komplikasi, itu satu demi satu sudah mulai bisa dikurangi.